Bayangkan Anda ingin kaya mendadak. Anda datang ke tempat angker, melakukan ritual, dan diminta untuk memberikan tumbal. Tumbal yang bukan sembarangan tumbal, tapi darah daging Anda sendiri. Yang lebih mengerikan, tumbal itu akan berubah menjadi seekor kera dan Anda harus tega melihatnya. Jika tidak, pesugihan pun gagal. Inilah kisah nyata seorang pria yang gagal dalam pesugihan kera di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabut Gelap, tempat di mana kita akan mengupas kisah-kisah misteri yang penuh teka-teki dan mengerikan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka dengan konten seperti ini. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, dan tentu saja subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Dan bagi kalian yang ingin terhindar dari hal-hal buruk, mari kita perbanyak sholawat. Tuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar, agar kita selalu mendapat perlindungannya. Karena ingat, keimanan yang kuat adalah benteng dari segala godaan duniawi. Ini adalah kisah tentang seorang pria bernama Surya. Hidupnya penuh kesulitan, hutang menumpuk, dan dia ingin cepat kaya tanpa harus bekerja keras. Hingga suatu malam, seseorang memberinya jalan pintas. Pesugihan kera di Semarang. Sebuah ritual yang konon bisa membuat seseorang mendadak kaya raya, tapi syaratnya sungguh mengerikan. Surya akhirnya menemui seorang dukun yang memberinya petunjuk. Ia harus datang ke sebuah sumur tua di tengah hutan, membawa anak kandungnya sendiri sebagai tumbal. Jika ritual berhasil, ia akan mendapatkan kekayaan luar biasa. Tapi ada satu syarat terakhir yang lebih mengerikan. Setelah tumbal itu diberikan, anaknya akan berubah menjadi seekor kera dan harus tega melihat perubahan itu terjadi di depan matanya. Malam ritual pun tiba. Surya membawa anaknya ke sumur tua dengan hati yang penuh kegelisahan. Dukun itu mulai membaca mantra dan tiba-tiba tubuh anaknya mulai bergetar, tangannya mengecil, wajahnya memanjang, kulitnya berubah. Dalam hitungan detik, anak yang ia cintai telah berubah menjadi seekor kera. Matanya masih seperti manusia, penuh ketakutan seolah berkata, "Ayah, tolong aku." Tapi Surya harus tetap kuat. Ia tidak boleh menunjukkan rasa iba, jika tidak pesugihan ini akan gagal. Namun, bagaimana mungkin seorang ayah tega melihat anaknya berubah menjadi binatang? Hatinya bergetar, air matanya jatuh, dan ia menundukkan kepala. Detik itu juga suara mengerikan terdengar dari dalam sumur. Kera itu menjerit, dukun itu mundur ketakutan, ritual pun gagal. Dan yang lebih mengerikan, anaknya lenyap, tidak ada jejak sama sekali. Surya tidak hanya kehilangan kesempatan kaya, tapi juga kehilangan anaknya selamanya. Setelah kejadian itu, hidupnya justru semakin hancur. Ia dihantui mimpi buruk, usahanya bangkrut, dan setiap malam ia mendengar suara kera menangis di luar rumahnya, seolah anaknya masih ada, tapi dalam bentuk yang tidak bisa ia terima. Setelah kehilangan anaknya dalam ritual pesugihan yang gagal, Surya pikir semua akan berakhir di sana, tapi ia salah. Justru sejak malam itu kehidupan Surya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Awalnya Surya hanya merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan, namun lama-kelamaan gangguan itu semakin nyata. Setiap malam ia mendengar suara cakaran di dinding rumahnya, piring-piring di dapurnya berjatuhan sendiri, bahkan sesekali ia melihat bayangan hitam berjongkok di sudut ruangan dengan mata merah menyala seperti bara api. Sampai suatu malam, Surya benar-benar melihatnya. Seekor kera berdiri di depan rumahnya, tapi ini bukan kera biasa, bentuknya lebih besar dari normal. Matanya tajam dan yang paling mengerikan, wajahnya menyerupai wajah anaknya sendiri. Sejak saat itu, kemanapun Surya pergi, kera itu selalu ada. Di pagi hari ia melihatnya bertengger di pohon dekat rumahnya, menatap dengan tatapan kosong. Di siang hari ia melihat bayangannya di kaca jendela, dan saat malam tiba, suara tangis lirih terdengar dari arah sumur tua. Suara itu seakan memanggilnya, "Ayah, ayah, kenapa kau biarkan aku seperti ini?" Setiap malam Surya bermimpi dirinya berdiri di tepi sumur tua itu lagi, tapi kali ini anaknya bukan berubah menjadi kera, melainkan menariknya masuk ke dalam sumur. Ia terbangun dengan keringat dingin, tetapi lebih mengerikan lagi, saat ia membuka matanya ada bekas tangan berlumpur di lehernya, seolah-olah ada yang benar-benar mencoba menyeretnya saat ia tidur. Dalam keputusannya, Surya kembali menemui dukun yang membimbingnya dalam pesugihan. Namun alih-alih mendapat bantuan, dukun itu malah tertawa. "Kau gagal, Surya. Kau sudah memberikan tumbal, tapi tak sanggup menerima akibatnya.
Sekarang dia bukan lagi anakmu, dia adalah makhluk gaib yang akan terus mengikutimu sampai kau bisa menebusnya. Apa maksudmu? Tanya Surya ketakutan. Bukan itu hanya tersenyum dan menyerahkan sebuah pisau belati hitam. Hanya ada satu cara, kau harus mengakhiri apa yang telah kau mulai. Bunuh kera itu dengan tanganmu sendiri, atau dia akan mengambil seseorang yang kau cintai. Surya kembali ke rumahnya dengan kebingungan. Bagaimana mungkin ia bisa membunuh kera yang dulunya adalah anaknya sendiri? Tetapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, istrinya menjerit saat ia berlari ke kamar. Ia melihat sesuatu yang mengerikan. Anak bungsunya yang masih kecil kini berada di sudut ruangan, tubuhnya menggigil, wajahnya pucat di belakangnya, kera itu sedang mencengkram bahunya. Surya tersentak, kini ia harus memilih membunuh kera itu dengan tangannya sendiri atau kehilangan anaknya yang lain. Surya berdiri terpaku, matanya tak lepas dari sosok kera yang mencengkram bahu anak bungsunya. Tubuhnya bergetar, pikirannya kacau, belati hitam yang diberikan dukun masih ada di tangannya. Tapi bagaimana mungkin ia bisa menusukkan senjata itu ke makhluk yang dulunya adalah anaknya sendiri? Tiba-tiba kera itu bergerak, ia menarik anak bungsunya ke arah jendela. Istrinya menjerit, berusaha meraih sang anak, tapi kera itu lebih dekat. Dalam sekejap mereka sudah berada di ambang jendela, siap melompat ke dalam kegelapan malam. Surya tidak bisa diam. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia berlari yang menebaskan belati ke arah kera itu. Darah hitam menyembur ke udara. Matanya menatap Surya dengan kemarahan yang tak terbayangkan. Tapi anehnya suara yang keluar dari mulutnya bukan suara kera, melainkan suara seorang anak. Ayah, kenapa? Surya terhuyung mundur. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Tubuh kera itu tergeletak di lantai. Darah hitam mengalir deras, tapi anehnya bentuknya mulai berubah. Perlahan-lahan bulu kera itu rontok, taringnya menyusut, dan wajahnya kembali menjadi wajah manusia. Surya membelalakan mata. Itu adalah anaknya, anak yang dulu ia korbankan. Ia tidak berubah menjadi kera selamanya. Tubuhnya hanya dikendalikan oleh kekuatan jahat yang mengikatnya. Dan sekarang setelah Surya menusuknya, kutukan itu lepas. Tetapi dengan harga yang sangat mahal. Amarah Surya meledak, ia berlari ke rumah dukun, menerobos hujan deras, menendang pintu hingga terbuka, tapi yang ia temukan justru hal yang lebih mengerikan. Dukun itu sudah tidak ada, yang tersisa hanyalah suara tawanya yang menggema di udara, dan dinding-dinding rumahnya tertulis dengan darah, kau gagal Surya, dan sekarang giliranmu. Surya berlari pulang, berharap semuanya sudah berakhir, tapi saat ia masuk ke rumahnya, ia terdiam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Istrinya terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, Wajahnya penuh air mata. Ia menunjuk ke sudut ruangan dan di sana Surya melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Anak bungsunya kini sudah berubah, tangannya mengecil, wajahnya memanjang, matanya memerah seperti bara api, sama seperti anak pertama yang ia korbankan. Kutukan belum berakhir, pesugihan ini tidak menerima kegagalan, dan kini mereka menginginkan lebih. Surya membeku, di hadapannya anak bungsunya mengerang, kesakitan tubuhnya terus berubah. Tangan kecilnya mengecil, wajahnya mulai memanjang, dan bulu-bulu kasar mulai tumbuh di sekujur tubuhnya. Surya menjerit, ia tidak bisa kehilangan anaknya lagi. Tidak bisa melihatnya berubah menjadi makhluk kutukan seperti sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, Surya menggendong anaknya yang setengah berubah dan berlari keluar rumah. Ia tidak peduli dengan hujan yang mengguyur tubuhnya. Ada satu hal yang ada di pikirannya, ia harus menemui dukun itu lagi bagaimanapun caranya. Namun saat ia tiba di rumah dukun, tempat itu sudah berubah, dindingnya runtuh, atapnya hancur, dan yang lebih mengerikan ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. Di tengah rumah dukun, sosok tinggi besar berdiri, tubuhnya diselimuti kabut hitam, matanya merah menyala, dan suaranya bergema seperti datang dari dalam sumur yang tak berdasar. Kau ingin membatalkan pesugihan Surya? Terlambat, jiwa anakmu sudah milik kami. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Ia menatap anaknya yang hampir sepenuhnya berubah. Bulu-bulu hitam telah menutupi tubuhnya dan suara manusiawinya semakin samar. Makhluk gaib itu mendekat lalu mengulurkan sesuatu ke arah Surya. Sebuah pisau belati yang sama dengan yang diberikan dukun sebelumnya. Ada satu cara, tapi kau harus pilih Surya. Makhluk itu memberi Surya dua pilihan. Bunuh anaknya sendiri sebelum kutukan sepenuhnya mengambil alih tubuhnya atau menggantikannya dengan nyawanya sendiri. Surya memandang anaknya, matanya yang masih setengah manusia menatap penuh harap, penuh ketakutan. Jika ia memilih untuk membunuhnya, anaknya akan mati sebagai manusia. Tapi jika ia memilih mengorbankan dirinya, maka kutukan ini benar-benar akan berhenti. Dalam sekejap Surya mengangkat pisau itu, dan keesokan harinya rumah Surya kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan.
Tidak ada jejak Surya, tidak ada istri, tidak ada anak-anaknya. Yang tersisa hanyalah suara kera yang menggema dari kejauhan. Tetapi ada sesuatu yang lebih mengerikan beberapa hari setelahnya. Warga desa mulai melaporkan sesuatu yang aneh. Mereka sering melihat 2 ekor kera besar berkeliaran di sekitar sumur tua, dan salah satu dari mereka memiliki mata yang sangat mirip dengan milik Surya. Surya berdiri terpaku, matanya tak lepas dari sosok kera yang mencengkram bahu anak bungsunya. Tubuhnya gemetar, pikirannya kacau, belati hitam yang diberikan dukun masih ada. Beberapa hari setelah Surya dan keluarganya menghilang, warga desa yang penasaran mulai menyelidiki sumur tua. Mereka yakin ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Tapi tidak ada satupun yang berani mendekat, sampai akhirnya seorang pemuda bernama Damar memberanikan diri untuk melihat ke dalam. Saat cahaya menyorot ke dalam sumur, sesuatu yang tak terbayangkan terlihat di dalamnya. Ya Tuhan, itu Surya. Di dalam sumur itu, Damar melihat 2 ekor kera hitam besar bertengger di dinding sumur, tapi ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Salah satu dari mereka memiliki mata yang sangat manusiawi, mata yang dipenuhi kesedihan dan penderitaan, dan tepat di samping kera itu ada sosok manusia yang terperangkap di dalam akar-akar pohon. Kulitnya pucat, tubuhnya membusuk, dan wajahnya masih bisa dikenali. Itu adalah Surya. Surya tidak mati, ia dikutuk tetap hidup, terperangkap di dalam sumur bersama anak-anaknya yang kini telah sepenuhnya menjadi kera. Damar panik dan berlari kembali ke desa untuk memberitahu warga, namun saat ia kembali bersama beberapa orang, sumur itu sudah kosong. Tidak ada jejak-jejak Surya, tidak ada kera, hanya ada ukiran aneh di batu pinggiran sumur yang belum pernah ada sebelumnya. Warga desa mulai menyadari kutukan itu belum berakhir. Ritual yang gagal harus dibayar dengan darah, dan siapapun yang mengetahui rahasia ini akan menjadi bagian dari kutukan berikutnya. Beberapa bulan setelah berlalu, warga mulai melupakan peristiwa menghilangnya Surya, namun kejadian aneh yang mulai terjadi setiap malam bulan purnama. Beberapa warga mendengar suara kera meraung di sekitar rumah tua. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah tengah malam, karena mereka tahu ada sesuatu yang masih berkeliaran di sana. Suatu malam, Damar yang masih penasaran memutuskan untuk pergi ke sumur tua sendirian. Ia membawa kamera untuk merekam kejadian aneh yang mungkin terjadi. Namun saat ia menyalakan kameranya, hingga kini tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Pak Surya dan keluarganya. Namun satu hal yang pasti, sumur tua itu masih ada, dan setiap malam suara kera masih terdengar menggema di desa. Beberapa orang percaya bahwa pesugihan itu masih berlangsung dan ritual belum benar-benar berakhir. Mungkin di suatu malam mereka akan mencari korban berikutnya. Gimana guys? Serem banget kan? Cerita ini bukan hanya sekedar legenda, tapi juga peringatan bagi kita semua bahwa segala sesuatu yang instan selalu ada harganya. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, biar aku bisa terus buat konten yang lebih menegangkan lagi buat kalian. Jangan lupa terus sholawat di kolom komentar supaya kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal gaib yang mengganggu kita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan hati-hati kalau kalian mendengar suara kera di tengah malam, bisa jadi mereka sedang mengawasi. Demikianlah video hari ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.